Hari ini, Rabu 28 Juli, kita berjumpa kembali dan kita akan mendengarkan bacaan-bacaan. Melihat wajah Musa, orang-orang Israel takut mendekat. Keluaran bab 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Syukur. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh hambanya menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ia menjual seluruh miliknya lalu membeli tanah itu. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, Bapak Ibu yang budiman, saudara-saudari yang tercinta di dalam Kristus, nilai suatu benda dapat terletak pada benda itu sendiri atau ada faktor di luar benda tersebut yang membuatnya berarti. Sebagai contoh, sebuah cincin emas sangat berarti karena oleh dirinya sendiri, karena nilainya sendiri. Ya, cincin emas berarti karena nilai dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan sebuah cincin imitasi akan berarti bagi seseorang gadis karena cincin tersebut adalah pemberian sang kekasih hati. Cincin emas murni tidak akan luntur nilainya di telan zaman. Namun cincin imitasi mungkin akan berubah tidak bernilai karena kekasih hati sang gadis telah pergi meninggalkannya. Yesus menekankan betapa bernilainya hal kerajaan surga melalui dua gambaran harta yang terpendam di ladang. Ketika orang menemukan harta terpendam ini, ia sangat bersuka cita karena menemukan sesuatu yang sangat bernilai. Maka segala miliknya yang lain menjadi tidak berarti dibandingkan harta tersebut. Ia rela menjual segala miliknya demi mendapatkan harta yang terpendam itu. Seorang pedagang sengaja mencari mutiara karena ia tahu betapa berharganya mutiara itu. Maka setelah ia menemukan mutiara yang dicarinya, ia segera menjual segala miliknya untuk membeli mutiara tersebut. Kedua perumpamaan ini menggambarkan betapa bernilainya hal kerajaan surga. Namun tidak setiap orang mendengarnya mengerti hal ini. Seorang yang menyadari betapa bernilainya hal kerajaan surga dengan sukacita akan meninggalkan apapun di dalam dunia ini asalkan mendapat kebahagiaan sejati dalam kerajaan surga.
Adakah sesuatu yang lebih bernilai dalam hidup Anda sehingga menghalangi untuk mendapatkan kerajaan surga? Sebagai penutup, Yesus kembali mengingatkan tentang kesudahan zaman di mana akan terjadi pemisahan antara orang benar dan orang fasik. Bila tiba akhir zaman, maka tidak ada lagi kesempatan bagi orang fasik untuk menyesali keadaannya, karena semuanya sudah terlambat. Ia pun menjadi peringatan bagi kita bahwa kesempatan ini sangat terbatas. Nilai apakah yang kita cari? Seperti orang yang menemukan harta terpendam dan seperti seorang yang mencari mutiara? Ataukah seperti orang-orang yang menolak Yesus karena mencari kebenaran berdasarkan hikmat manusia? Hikmat manusia tidak dapat menembus nilai kekekalan yang dimiliki oleh Yesus. Seorang yang mau membuka hatinya bagi kebenarannya akan menggali nilai kekekalan di dalam dirinya. Ya, kita sudah mendengarkan bacaan-bacaan dan renungan-renungan untuk 28 Juli, hari Rabu, tahun 2021. Marilah kita merenungkannya di dalam hati kita, sehingga beroleh hikmat berkat pimpinan Tuhan dalam menjalankan kehidupan keseharian kita untuk berkarya mewartakan Injil bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, agar dengan demikian kami menjadi harta kesayanganmu. Kami adalah milikmu sepenuhnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semangat selalu di dalam Tuhan, dan tetap jaga kesehatan, lawan COVID-19 dengan patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan setiap saat, dan juga semangat selalu di dalam mewartakan Injil Tuhan serta menjaga jarak. Kita semua akan dituntun Tuhan untuk menjadi saksi hidup di dalam pewartaan Injil di tengah zaman yang semakin hari semakin jahat dan bengkok ini. Semoga adik-adik yang tercinta, anak-anak yang tercinta, para remaja, para pemuda, saudara-saudari yang terkasih, dan Bapak Ibu yang budiman diberikan hikmat bijaksana untuk memimpin hidup kita sekalian menjadi sangat berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita ini alat-alatnya yang selalu memiliki kehendak bebas untuk memilih apakah kita mau menjadi murid Kristus atau murid iblis. Mari kita renungkan dan kita pikirkan bersama. Selalu dan siapkan hati kita dengan teduh, tulus, dan ikhlas. Sampai jumpa.